Baik, kita akan lanjutkan ya. Pada slide berikutnya, yaitu mengenai karakteristik ya kepemimpinan. Seperti yang Anda lihat ya pada slide, ada 6 ya. Ada 6 karakteristik dari kepemimpinan tersebut ya. Tentunya dari 6 karakteristik ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kenapa? Jika tidak memiliki 6 dari karakteristik ini, tentunya nanti itu akan terjadi yang namanya permasalahan-permasalahan pada sebuah organisasi maupun pada sebuah perusahaan. Karakteristik yang pertama yaitu tanggung jawab yang seimbang. Diartikan di sini, seorang pemimpin itu ya, dia harus bisa membagi ya, harus bisa membagi tanggung jawab, baik yaitu tanggung jawab perusahaan, organisasi, maupun tanggung jawab individu. Ya. Seperti apa contohnya? Misalnya tanggung jawab individu, yaitu tanggung jawab pada keluarganya. Kalau tanggung jawab organisasi, misalnya tanggung jawab yang terjadi permasalahan-permasalahan pada perusahaannya. Baik itu pada karyawan maupun pada yang lainnya, pada perusahaan lain. Jadi seperti itu. Itu yang dikatakan dengan tanggung jawab yang seimbang. Itulah beratnya ya menjadi seorang pemimpin tersebut. Menjadi seorang pemimpin itu jangan dikatakan mudah ya. Oh, kita mendapat amanah menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang pimpinan atau misalnya kita terpilih sebagai ketua himpunan mahasiswa misalnya. Itu jangan dikatakan mudah ya. Karena kenapa? Masing-masing kita itu kan berbeda-beda permasalahannya. Permasalahan kita si A dengan si B itu tidak sama. Jadi seperti itu. Jadi itulah salah satu karakteristik dari seorang kepemimpinan tadi atau pemimpin tadi. Ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, model peranan yang positif. Jadi seorang pemimpin itu harus melihatkan hal-hal yang positif kepada baik keluarganya, baik organisasinya, baik perusahaannya. Kemudian yang ketiga, memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Oke. Jadi di sini, jika seorang
pemimpin tersebut ya tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa berbicara dengan baik, tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan tidak mempunyai jiwa sosialitas yang tinggi, jiwa pergaulan yang tinggi, itu nantinya akan sulit bagi perusahaan untuk berkembang. Seorang pemimpin itu dia harus mempunyai relasi yang sangat banyak, ya. Harus mempunyai relasi yang sangat banyak. Jadi untuk keterampilan komunikasi ini itu juga tidak mudah ya. Apa dikatakan seperti itu? Orang yang tidak mempunyai skill, tentunya dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik. Orang yang tidak, dan satu hal lagi ya yang harus diperhatikan, walaupun seseorang tersebut mempunyai skill yang tinggi tetapi tidak mempunyai mental yang kuat, tentu juga tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi itulah pentingnya sebuah komunikasi di dalam karakteristik kepemimpinan ini. Kita harus bisa bicara dengan orang lain. Kita harus bisa bicara dan menjelaskan di depan orang banyak. Dan kita harus bisa dan kita harus mempunyai peribahasa gitu yang baik dan kosakata yang banyak. Jadi, kenapa dikatakan seperti itu? Jika kita tidak mempunyai hal-hal seperti itu, tentunya nanti kita akan ditertawakan oleh orang lain, ya. Kemudian yang keempat, memiliki pengaruh positif. Para saya ini Anda sudah paham, ya. Jadi nggak perlu Pak jelaskan lagi yang pada poin nomor 4 ini. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki pengaruh-pengaruh yang positif ya. Contoh misalnya kita ambil dari segi sosial saja terlebih dahulu. Misalnya ada karyawan yang sakit, dijenguk dan segala macamnya, kemudian datang waktu istirahat, ya istirahat. Nah, jangan memaksa karyawannya juga bekerja ya. Nah, jadi seperti itu yang dikatakan dengan memiliki pengaruh yang positif tadi. Kemudian yang kelima itu mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Jadi ini dia. Jika keterampilan komunikasinya tadi bagus dan jika kosakatanya bagus, Bapak yakin seorang pemimpin ini dapat meyakinkan orang lain. Sehingga dia percaya ya. Dia percaya bahwa saya menaruhkan saham pada perusahaan ini aja misalnya katanya. Saya bekerja sama dengan perusahaan ini aja katanya. Karena itu tadi komunikasi yang bagus. Yang keenam yaitu menjadi perantara kebutuhan kelompok. Jadi ini adalah tipe atau karakteristik kepemimpinnya. Ada 6 model ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan Ananda semuanya. Jangan Bapak maunya istilahnya di sini ya.
ada saling memberi dan saling menerima gitu. Bapak ingin kreativitas Ananda. Ketika Bapak menjelaskan, Ananda bengong atau menonton saja atau mendengar saja. Jadi Bapak nggak tahu apakah yang Bapak jelaskan tadi eh, ada singgah ya di kepalanya atau tidak gitu. Atau mungkin nggak perlu Pak jelaskan lagi semua ya karena mungkin Anda sudah paham gitu. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak, Bertanya Pak, ya silakan. misalnya seorang pemimpin itu tidak setengah memiliki karakteristik dari kepemimpinan yang Bapak sebutkan tadi, apakah bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, Pak? Oke, baik. Jika seorang pemimpin tadi memiliki setengah dari karakteristik kepemimpinan ini ya, apakah dia mampu menjadi seorang pemimpin? Oke, baik Pak jelaskan. Dari 6 model karakteristik kepemimpinan ini ya, sebetulnya apa yang ditanyakan oleh Ananda tadi, untuk menjadi pemimpin itu siapa saja sebetulnya bisa. Bisa. Tetapi nanti itu akan berbeda lagi ya. Akan berbeda lagi sistem pengelolaannya ya. Nah, itu makanya ada orang menyebutkan, wah, eh, pemimpin ini apa otoriter misalnya atau bapak ini nggak demokrasi atau bapak ini nggak apa terlalu perintah di dalam memberikan apa eh, pemimpin perusahaan misalnya. Jadi siapa saja bisa ya, bisa. Itu yang apa? Siapa namanya tadi yang bertanya? Ana Presti ya. Bisa. Walaupun dia memiliki setengah dari karakter kepemimpinan ini, bisa. Dia bisa jadi pemimpin. Tetapi itu lagi uh, tipenya lagi itu berbeda. Ada yang mungkin nanti dia terlalu memerintah atau mungkin saja dia terlalu apa? Ya contohnya misalnya contohnya salah satu model ini misalnya kan memiliki seorang pemimpin ini kan karakteristik yang keempat ini memiliki pengaruh yang positif misalnya. Nah, tetapi dia nggak mempunyai model yang ini misalnya model yang keempat ini, tentunya nanti akan kacau ya misalnya jamnya misalnya ada jam istirahat, tetapi dia terus memaksa karyawannya bekerja harus mencapai target katanya. Nah, jadi itu nggak boleh, itu bukan lagi pengaruh yang positif namanya. Nah, jadi seperti itu ya, Ana Presti, paham kan? Pak Ya, sampaikan. Pak. Pak, Ya, oke. Bisa, siapa saja bisa. Tapi sebaiknya untuk menjadi seorang pemimpin itu ya, terlebih dahulu dia harus mempunyai pengalaman yang sudah cukup bagus, mempunyai pengalaman yang sudah cukup baik. Jadi jangan misalnya dia baru bekerja 5 tahun atau 3 tahun, oh dia sudah dipromosikan menjadi seorang pemimpin. Ah, itu belum bisa. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu dia sudah mempunyai pengalaman dan sudah melebihi eh, kemampuan dia atau skill dia atau pengalaman dia setingkat dari karyawannya. Kenapa dikatakan seperti itu? Nanti misalnya kalau karyawannya nggak tahu dan bertanya kepada pemimpinnya atau manajernya, apa yang dia harus jawabkan? Sementara pengetahuan dia sama aja dengan karyawannya. Jadi itulah eh, inilah beberapa karakteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kita lanjutkan. Ini adalah beberapa contoh ya.
agar tercapainya sebuah kualitas kepemimpinan tersebut ya. Dilihat dari penjelasan di sini, filosofi pertama kali dikemukakan oleh Deming ya, yang menyatakan bahwa setiap perbaikan metode dan proses kerja akan memberikan rangkaian hasil-hasil sebagai berikut. Nah, ini dia. Jadi bukan saja mungkin pada pemimpin ya, juga mungkin pada karyawan atau anggota-anggota organisasi di dalam bekerja tersebut, dia harus juga memberikan atau memperbaiki pekerjaan-pekerjaannya, memperbaiki kualitas pekerjaannya, memperbaiki kualitas dirinya. Jangan istilahnya selama dia bekerja, oh itu aja. Nah, berarti dia tidak mencapai kualitas pribadinya atau kualitas individunya. Seperti yang di rangkaian hasil berikut ini ya, perbaikan kualitas, kemudian penurunan biaya, peningkatan produktivitas, penurunan harga, kemudian peningkatan pangsa pasar, kelangsungan hidup lebih lama, kemudian lapangan kerja lebih luas, kemudian peningkatan ROI. Jadi sini, jadi inilah yang harus kita capai di dalam baik itu organisasi maupun perusahaan. Oke, ini adalah seperti yang sudah ditanyakan oleh Ana Presti tadi ya. Jika dari 6 model kepemimpinan tadi ya, hanya separuh misalnya yang dia miliki, maka akan terjadi seperti ini ya. Gaya kepemimpinannya. Ada 5 gaya kepemimpinan di sini ya. Ini adalah dampaknya gitu. Ada beberapa gaya kepemimpinan dalam menjalankan tugasnya antara lain ya. Otokratis ya atau diktator. Ada juga yang demokratis. Kemudian ada yang partisipatif, lebih terbuka. Ini. Dia nggak istilahnya dia nggak pelit dalam memberikan ilmunya. Kemudian ada juga yang orientasi tujuan. Ada pemimpin yang ini ya berdasarkan hasil. Misalnya kita, oh Pak, kemampuan saya lebih hebat di sini Pak, ini. Kalau tidak terbukti dia tidak akan yakin gitu. Jadi istilahnya pemimpin yang berorientasi pada sebuah tujuan ini, jadi kita harus benar-benar bisa meyakinkan dia dengan mempunyai bukti gitu, bahwa kita berhasil. Ini buktinya Pak, saya berhasil. Ini ada juga situasional atau kontingensi. Nah, inilah dari 6 model tadi, jika memiliki setengah-setengah ya, nah inilah akibatnya. Ada yang ini demokrasi, ya demokrasi oke lah kan. Nah, nanti yang takutnya otokratis ya atau diktator gitu. Kamu diperintah, Anda diperintah, karyawan diperintah ini ya. Berarti kan tidak memiliki pengaruh yang positif. Oke, untuk hari ini ya kita cukupkan dulu Zoom meetingnya sampai di sini. Dan untuk absensi itu seperti biasa ya.